Oke teman-teman, kita mulai untuk sharing session malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk bertemu kembali dalam acara sharing session call 4. Dan salam serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di akhir yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk pertemuan kita malam hari ini atau yang kedua, insya Allah akan diisi oleh Kak Nadila Surya Cantika. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa pada malam hari ini yang akan mengisi sharing session kita atau sebagai pemateri kita yaitu Kak Nadila Surya Cantika. Beliau lulusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang dengan IPK 3,75. Beliau memiliki pengalaman sebagai guru bahasa Arab, lalu tutor bimbingan belajar, moderator berbagai pelatihan serta aktif dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu juga, beliau juga memiliki minat dan prestasi di bidang kepenulisan. Beberapa karyanya telah diterbitkan, termasuk buku antologi cerpen bilingual Arab Indonesia. Beliau juga pernah meraih juara satu lomba menulis cerpen tingkat nasional, serta berbagai penghargaan kepenulisan lainnya. Dengan pengalaman di bidang pendidikan, kepenulisan, dan public speaking, insya Allah beliau akan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat kepada kita semua pada malam hari ini. Dengan tidak berlama-lama lagi, kita sambut Kak Nadila Surya Cantika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Risa. Langsung saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah Malam, ini sudah makan malam semua? makan Alhamdulillah, sore. makan sore. Oke, saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Siapa Kak? Sudah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat waktu dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara online dalam kegiatan yang insya Allah penuh manfaat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IMA Private yang telah memberikan saya kesempatan untuk hadir dan berbagi pengalaman pada kegiatan hari ini. Sebuah kehormatan bagi saya dapat berada di tengah teman-teman yang memiliki semangat belajar, berkembang, dan berkontribusi di dunia pendidikan. Oh ya, terima kasih juga kepada moderator yang telah memperkenalkan saya. Mudah-mudahan saya hari ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Teman-teman yang berbahagia, mungkin di sini ada yang pernah memiliki keinginan untuk membuka bimbel atau mungkin sudah memulai. Tetapi setelah keinginan itu muncul, biasanya akan muncul juga berbagai pertanyaan dan keraguan, seperti modalnya harus berapa, kalau muridnya belum ada gimana, terus kalau di sekitar sudah banyak bimbel yang lebih besar gimana ya? Nah, jujur saja, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga pernah ada di pikiran saya. Oke, hari ini saya tidak akan membahas teori bisnis yang rumit. Saya hanya ingin berbagi cerita dan pengalaman nyata tentang bagaimana saya memulai Gensi Academy ini dari nol.
Dari kondisi yang sangat sederhana dengan modal yang terbatas, murid yang masih sedikit, dan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Baik, kita mulai perjalanan cerita Gensi Academy. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Risa, tapi saya perkenalan sedikit aja. Perkenalan lagi, saya Nadila, founder dari Gensi Academy. Saya merupakan lulusan pendidikan bahasa Arab dari Universitas Negeri Malang. Saat ini saya juga bekerja di sebuah perusahaan di Surabaya, tetapi dengan sistem remote dari rumah atau biasa disebut WFH. Mungkin banyak orang mengira bahwa ketika seseorang mendirikan bimbel, berarti dia tidak memiliki pekerjaan lain ya. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ketika saya mendirikan Gensi Academy ini, saya masih aktif bekerja di perusahaan tersebut. Jadi saya menjalankan dua peran, yaitu sebagai karyawan WFH dan sebagai pengajar di Gensi. Saya ingin menyampaikan hal ini di awal, karena seringkali kita itu merasa harus memiliki banyak waktu, banyak modal, atau kondisi yang sempurna untuk memulai sesuatu. Padahal kenyataannya kita bisa memulai dari kondisi yang kita miliki saat ini. Oke, mengapa saya memilih membuka bimbel? Oh, maaf. Nah, sebagai lulusan pendidikan, tentu cita-cita awal saya salah satunya menjadi seorang guru di sekolah. Namun saya menemukan kenyataan yang mungkin juga dialami oleh teman-teman di sini. Jadi di daerah saya itu terdapat banyak sekali sekolah Islam yang berada dalam satu yayasan dengan pondok pesantren. Dan seringkali untuk mata pelajaran bahasa Arab ini ternyata pihak sekolah lebih mempercayakan kepada orang-orang dari lingkungan yayasan, dari lingkungan internal, atau bahkan keluarga pengasuh yayasan tersebut. Nah, artinya kesempatan bagi guru bahasa Arab dari luar itu menjadi lebih terbatas ya. Saat itu pun saya sudah melamar di beberapa sekolah dan hanya menunggu panggilan saja. Tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dari sinilah saya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, terus menerus menunggu kesempatan datang. Dan pilihan kedua, menciptakan kesempatan saya sendiri. Nah, pada akhirnya saya memilih pilihan kedua. Saya berpikir, kalau saya memang ingin mengajar, kenapa harus menunggu diterima di sebuah sekolah? Kenapa tidak membuka ruang belajar sendiri? Nah, dari situlah ide Gensi Academy ini muncul. Oke, dari ide menjadi tindakan. Seringkali ide yang bagus itu gagal bukan karena idenya yang buruk, tetapi karena tidak pernah diwujudkan. Saat pertama kali memiliki ide membuka bimbel ini, saya tidak langsung membuat proposal bisnis yang rumit. Saya juga tidak langsung menyewa tempat. Nah, langkah pertama yang saya lakukan sangat sederhana. Saya membuat story WhatsApp. Saya menawarkan kepada tetangga, kerabat, dan orang-orang yang sudah mengenal saya. Banyak orang menganggap promosi itu harus mahal, harus pasang iklan, harus cetak banner besar. Padahal pelanggan pertama itu biasanya datang dari orang yang sudah mengenal dan mempercayai kita. Oke, modal awal Gensi Academy. Saya sering mendapat pertanyaan nih, Kak, kalau mau buka bimbel itu modalnya berapa ya? Modal awal saya hanya sekitar 200.000 rupiah. Uang itu saya gunakan untuk membeli papan tulis dan beberapa meja belajar lipat untuk anak-anak. Tempatnya pun bukan ruko, bukan gedung, bukan ruang kelas khusus. Saya hanya menggunakan garasi di rumah. Lantainya juga menggunakan karpet sederhana. Dan alhamdulillah anak-anak tetap belajar dengan nyaman. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa yang paling penting pada proses awal itu bukanlah kemewahan tempatnya, tetapi kualitas pembelajarannya.
Nah, murid pertama saya masih ingat betul ketika mendapatkan murid pertama jumlahnya hanya 4 anak. Kalau dibandingkan dengan bimbel besar, tentu jumlah itu sangat sedikit, tetapi bagi saya itu saat itu 4 murid adalah pencapaian yang luar biasa karena berarti ada 4 keluarga yang mempercayakan pendidikan anaknya kepada saya. Program pertama yang saya buka adalah bimbel SD, semua mata pelajaran, ada grup dan privat. Biayanya juga masih sangat sederhana. Les grup Rp10.000 tiap pertemuan dan les privat Rp18.000 tiap pertemuan. Yang saya fokuskan saat itu bukan keuntungan besar, tetapi bagaimana membuat 4 murid tersebut merasa nyaman dan mendapatkan manfaat. Oke, kunci pertumbuhan awal. Kalau ditanya apa yang membuat Gensi ini mulai berkembang, jawabannya bukan modal besar, dan jawabannya adalah konsistensi. Saya rutin membagikan kegiatan belajar melalui WhatsApp Story. Jadi biar wali murid itu juga tahu apa yang diajarkan, terus media pembelajarannya apa. Kemudian saya juga membuat akun Instagram dan TikTok khusus Gensi Academy. Ya, awalnya mungkin yang melihat hanya sedikit, tetapi karena dilakukan terus-menerus, sedikit demi sedikit orang mulai mengenal Gensi. Di sini saya juga belajar bahwa promosi bukan tentang sekali posting langsung ramai. Promosi adalah proses membangun kepercayaan secara konsisten. Oke, Gensi Academy saat ini program yang dimiliki. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat semakin beragam. Awalnya hanya SD All Mapel atau semua Mapel, kemudian berkembang menjadi program Kalistung, lalu bahasa Arab privat, kemudian ada program SMP seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, dan agama. Jadi perkembangan usaha itu tidak harus dilakukan sekaligus ya teman-teman. Kita bisa berkembang secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah, selanjutnya tantangan. Ya, saya kira awalnya tantangan terbesar dalam mengajar adalah menjelaskan materi. Ternyata saya salah. Ada beberapa tantangan yang telah saya hadapi atau bahkan masih saya hadapi. Tantangan pertama yaitu memahami karakter murid. Mungkin ini juga menjadi tantangan semua guru ya. Ada anak yang pendiam, ada yang sangat aktif, ada juga yang mudah bosan, ada juga yang sangat suka bercerita. Saya pernah memiliki murid privat yang hampir sepanjang waktu itu ingin bercerita. Maaf, ingin bercerita. Nah, saya sempat dilema. Kalau saya larang, dia tidak nyaman belajar. Kalau saya biarkan terus, pelajarannya tidak selesai-selesai. Akhirnya saya membuat kesepakatan. 5 menit pertama boleh bercerita, setelah itu fokus belajar. Lalu 5 menit terakhir saya persilahkan lagi untuk melanjutkan ceritanya. Jadi jika ia ingin melanjutkan cerita, ia harus menyelesaikan pelajarannya terlebih dahulu. Dan alhamdulillah hasilnya jauh lebih baik. Dan memang setiap murid membutuhkan pendekatan yang berbeda ya, tergantung karakter dan kebutuhannya. Nah, tantangan kedua yaitu tantangan kompetitor. Di sekitar saya kebetulan sudah ada bimbel besar seperti Kumon, AHE, dan beberapa bimbel lain yang lebih dulu berdiri. Awalnya saya sempat berpikir apakah Gensi ini bisa bersaing, namun kemudian saya menyadari bahwa kompetitor akan selalu ada. Sama seperti jika kita membuka toko, ada toko lain. Kalau kita membuka warung, ada warung lain. Nah, tentu kalau kita membuka bimbel juga ada bimbel lain. Yang perlu kita lakukan bukan takut pada kompetitor, tetapi menemukan nilai pembeda yang kita miliki,
Karena orang tua tidak selalu memilih yang paling besar atau yang paling lebih dulu berdiri. Mereka bisa memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan anaknya. Tantangan manajemen waktu. Kebetulan saya menjalankan dua pekerjaan sebagai karyawan WFH dan sebagai pemilik bimbel. Tentu tidak selalu mudah. Ada kalanya pekerjaan kantor sedang banyak, ada kalanya jadwal les juga padat. Karena itu saya belajar membuat prioritas dan jadwal yang jelas serta memanfaatkan waktu luang secara efektif. Jadi manajemen waktu itu menjadi salah satu keterampilan ya yang wajib dimiliki. Nah, kesalahan terbesar saya, salah satu kesalahan terbesar saya itu tidak mengatur keuangan di awal. Ketika mendapat pemasukan, saya langsung menggunakannya. Akibatnya saya tidak tahu berapa keuntungan sebenarnya. Terus saya juga menjadi kesulitan ketika harus membeli fasilitas dan kebutuhan belajar. Nah, setelah menyadari kesalahan tersebut, saya mulai membuat aturan sendiri. Jadi saya hanya mengambil 30% untuk diri saya, sedangkan 70%-nya saya kembalikan untuk pengembangan gengsi. Dari uang itulah bisa digunakan untuk mencetak soal, print soal atau materi, membeli media pembelajaran, ataupun untuk membeli hadiah murid-murid dan kebutuhan lainnya. Jadi di Gensi ini terdapat kuis dan permainan yang beberapa kali saya adakan di setiap semester. Nah, nanti di akhir semester, poin yang telah didapatkan itu akan dihitung dan poin yang paling banyak akan mendapatkan hadiah. Nah, teman-teman, jadi perlu diingat juga ya, walaupun bimbel itu lembaga pendidikan, tetapi harus tetap dikelola dengan prinsip manajemen keuangan yang baik. Oke. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua pada hari ini, bimbel itu bisa dimulai oleh siapa saja. Tidak harus punya gedung, tidak harus punya modal besar, tidak harus langsung punya puluhan murid. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk bertahan. Karena semua yang besar hari ini dulunya juga dimulai dari sesuatu yang kecil. Teman-teman yang saya hormati, sebelum saya tutup, ada yang ingin saya sampaikan lagi, bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memulai. Ketika saya mendirikan Gensi Academy ini, saya juga bukan pemilik gedung ya, bukan pemilik modal besar, dan bahkan saya masih bekerja di tempat lain. Yang saya miliki saat itu hanyalah keinginan untuk mengajar dan keberanian untuk mencoba. Alhamdulillah, dari murid pertama hanya 4, Gensi Academy dapat berkembang hingga memiliki berbagai program pembelajaran seperti sekarang. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa yang paling sulit itu bukanlah mencari modal, bukan mencari tempat, dan bukan menghadapi kompetitor. Yang paling sulit itu adalah mengambil langkah pertama. Karena itu, saya berharap setelah acara ini, teman-teman semua tidak hanya membawa catatan materi, tetapi juga membawa keberanian untuk mewujudkan ide yang selama ini hanya tersimpan dalam pikiran. Jangan menunggu semua siap untuk memulai. Mulailah terlebih dahulu, lalu berkembang sambil berproses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kekurangan saat penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget Kakak dengan semua materi pada malam hari ini. Masya Allah ya teman-teman. Kita telah menyimak bersama bagaimana materi yang telah disampaikan oleh Kak Nadila. Dan mungkin untuk selanjutnya kita langsung ke sharing session atau ada pertanyaan dan diskusi dari teman-teman. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh membuka Saya ingin mikrofon. bertanya. Boleh Kak, silakan.
pertanyaan untuk Kak Nadila ya. Silakan Kak. Oke, izin bertanya terkait pembagian waktunya sih untuk secara detail di bimbelnya Kak Nadila di Gensi Academy itu bagaimana yang melihat Kak Nadila ini juga punya pekerjaan utama yaitu di eh, apa namanya di sebuah perusahaan ya maksudnya walaupun WFH kan tetap aja gitu ya. Ada yang dikerjakan gitu itu pembagian waktunya gimana Kak Nadila? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Farah. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Nadila. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Secara detail itu biasanya yang untuk perusahaan itu paginya saya kayak apa ya absen. Jadi saya menghubungi atasan saya apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa dibantu di hari itu. Dan jika saya mendapat tugas, ya itu biasanya ada kesepakatan di awal. Atasan saya itu biasanya minta dari jam 8 sampai jam paling maksimal itu jam 2. Nah, biasanya saya mengerjakan juga di waktu itu. Nah, kalau belum selesai pun, biasanya kan deadline-nya juga nggak hari itu juga. Jadi, bisa saya cicil malamnya. Terus, setelah jam 2 itu, saya bisa memulai bimbel, biasanya dari jam 2 sampai jam 8 malam. Gitu. Oke, Oke. terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Nadila atas jawabannya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Kak Dwi. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal untuk kakak-kakak semua. Mungkin semua dari Jawa ya, kakak-kakak. Jadi saya dari Ya, Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, gitu. Iya, jadi tahu ini, informasi ini nggak sengaja beberapa bulan lalu ya. Saya dapat reels dari Kak Imah mengenai eh, apa eh, proses pembangunan bimbel dia gitu. Terus ap- ini nama bimbelnya apa ya? Terus saya stalk langsung, terus jadi follow Instagram Ima Privat gitu. Itu gitu latar belakangnya. Jadi gini Mbak, saya mau nanya, eh, apa apa nama ininya tadi? Gen Academy ya? Gensi, Indonesia. Gensi Ya, Gensi Academy. Academy. Yang ingin saya tanyakan itu udah udah berapa tahun ya jalannya gitu. Terus sejauh ini apakah udah ada secara legalnya di Dinas Pendidikan apa bagaimana gitu. Soalnya saya juga kadang bingung kan Kak, mau buat program atau mau buat spanduk resmi gitu apa ini gimana gitu. Jadi di sini saya mempertanyakan itu gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dwi atas pertanyaannya. Mungkin Kak Nadila bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Kak Dwi atas pertanyaannya. Jadi Gensi Academy ini berdiri baru saja, mungkin ada sekitar 1 tahun, atau mungkin bahkan belum 1 tahun ya. Juli 2025 itu baru saya berani mendirikan. Nah, kalau untuk legalitasnya itu Eh, saya belum sampai mengurus ke legalitas karena kondisi tempatnya juga masih sederhana, terus muridnya juga masih belum terlalu banyak. Jadi legalitas belum saya urus untuk legalitas itu. Terus untuk pasang banner ya tadi ya, saya itu lebih prefer ke media sosial kalau promosi. Terus selain media sosial, saya juga berencana semester depan itu menggunakan brosur yang saya bagikan ke sekolah-sekolah gitu. Oke, bagaimana Kak Dwi? Apa jawaban tersebut menjawab pertanyaan Kakak? Sudah Kak, tapi saya boleh bertanya lagi nggak? Boleh, Boleh, boleh. silakan Kak. Ah, jadi gini Kak, jadi sebenarnya kayak sebenarnya saya juga bingung nih, karena berhubung juga saya latar belakang pendidikannya bukan dari pendidikan kan.
gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa nggak jadi masalah ya Kak kalau kita bagi-bagi brosur gitu, tapi tanpa legal gitu. Maksudnya belum ada secara legalnya gitu. Nggak apa-apa atau bagaimana? Bisa langsung saya jawab ya, Kak Risa? Iya, silakan Kak. Ya, kalau sejauh ini saya lihat dari bimbel-bimbel yang di daerah saya ya, Kak, itu boleh-boleh saja membagi brosur tanpa legalitas. Mungkin biasanya kalau di sini itu yang udah legalitas biasanya yang sudah besar, yang sudah memiliki eh, sewaan tempat atau dari bimbelnya itu sudah sewa tempat dan murid-muridnya juga sudah banyak gitu. Jadi kalau menurut saya dari yang saya amati di daerah saya itu boleh sebar brosur tapi masih belum diurus legalnya sudah boleh. Bagaimana Kak Dwi? Oh, sudah Kak, sudah cukup. Terima kasih banyak Kak Nadila. Sama-sama Iya. Kak Dwi. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, misal belum ada, sambil nunggu ya Kak. Mungkin saya izin bertanya ya Kak. Nah, kalau tadi kan sempat disampaikan bahwa salah satu caranya tuh dengan mempromosikan lewat orang-orang terdekat. Sedangkan kalau saya pribadi justru sebaliknya Kak. Kalau Risa tuh khawatir kalau misalkan mempromosikan ke orang-orang terdekat karena entah nggak pede atau apa. Lebih pedenya tuh ke orang-orang yang nggak Risa kenal. Makanya biasanya, bukan biasanya, pernah itu buat yang orang-orang nggak tahu. It- yang kalau misalkan lembaga itu punya Risa gitu. Maksudnya komunitas itu atau bimbel itu. Nah itu pertama Kak. Tapi nggak jadi sih sebenarnya. Terus yang kedua ini pertanyaannya adalah, Risa kan eh, di kelas kan satu grup nih Kak. Kan itu ada beberapa orang, misalkan ada 7 orang. Dan itu anak-anaknya kan beda-beda, apa namanya, beda-beda orangnya, apa sifatnya seperti itu. Ada yang dia pemalas, ada yang cerewet dan lain-lain. Sedangkan kita cuma terbatas dalam waktu satu satu jam gitu. Itu menurut kakak baiknya gimana Kak? Biar kita juga kan pengen ya kita ngajarnya bener-bener nyampe ke anaknya, anaknya juga bisa nerima apa yang kita sampaikan gitu. Minta saran gimana baiknya untuk membagi dalam keadaan seperti itu gitu. Terima kasih Kak. Oke, Kak Risa. Yang pertama tadi pertanyaannya berarti cara share ke orang terdekat ya, atau gimana? Iya, Ya. iya Kak, itu bisa belum pede sih. Makanya kayak mending ke orang yang nggak Risa tahu kalau Risa gitu Kak. Padahal kan bagusnya Hmm, ke orang yang ini ya, ke orang terdekat. terdekat. Iya. Benar. Nah, oke. Jadi saya juga waktu itu kepikiran untuk orang yang belum saya kenal ya, saya share-nya. Tapi ternyata eh, orang sebenarnya yang membuat saya terdorong langsung membuat bimbel ini juga karena orang-orang terdekat itu request, Kak. Oh, Udah request, ya sudah request dari saya lulus itu sudah pada bilang, Kak, kalau di perumahan ini belum ada benar. bimbel. Coba coba deh dirikan bimbel biar anak-anak saya juga nggak bingung lesnya jauh-jauh gitu. Nah, akhirnya dari orang-orang terdekat itu, dorongan dari orang-orang terdekat itu juga saya terus pede. Akhirnya Mm-mm. pede untuk share ke orang-orang terdekat itu. Baik, Jadi baik dari Kak. awal sudah request. Dari saya Mm-mm. lulus itu sudah request. Mm. Itu Kak Um, Risa. Terus yang kedua ya, pertanyaan kedua nah, itu yang untuk anak-anak misal dalam satu kelas banyak banyak anak gitu ya. Terus iya. itu termasuk bimbel group. Nah, gimana caranya untuk
perbedaan karakter itu bisa tetap Benar. efektif gitu ya. Benar. Oke, jadi eh, sejauh ini memang di satu kelas itu pasti beda-beda karakter ya Kak. Ada yang murid saya juga itu ada yang pemalas, ada juga yang rajin banget. Terus ada juga yang dia tuh suka cerita aja, tapi ya gimana ya, memang karakter anak itu beda-beda. Nah, tapi biasanya saya itu membagi waktu. Jadi misalkan 10 menit saya ke anak yang ini, 10 menit lagi saya ke anak yang ini. Jadi pasti teratur dan gantian gitu Kak. Jadi nggak ada anak yang merasa dicuekin atau kok saya nggak nggak diperhatiin sih sama Kak Cantika. Soalnya awalnya gitu Kak. Saya Hmm. eh, nggak saya bagi waktunya nggak saya bagi jadi langsung keseluruhan gitu saya ajarin. Nah ternyata ada nih anak yang merasa nggak diperhatikan, anaknya itu sangat aktif gitu. Nah sedangkan saya itu di awal langsung menyampaikan materi terus soal terus dibahas gitu aja. Nah tapi ada anak yang nggak nyaman jadi akhirnya saya gitu kan 10 menit saya ke anak ini 10 menit ke anak ini jadi pasti gantian jadi nggak ada yang merasa dicuekin gitu Kak. Hmm. Ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Tapi izin ya Kak, masalah yang tadi itu kan sebenarnya udah dibagi juga ya Kak. Maksudnya per anak kayak gantian gitu. Misalkan pertama dia baca, nanti baca gitu. Di situ semua sebenarnya dapat bagiannya gitu. Tapi kadang kalau menurut Risa tuh space waktu buat anak nunggu tuh ngapain ya biar si anak nih nggak ribut terus gak ganggu temannya. Karena kalau jujur kalau di kelasku tuh Risa paling nggak suka kalau misalkan anak-anak nih ngelakuin hal yang tanpa edah gitu entah ngapain. Pengennya mereka tuh ngerjain yang benar-benar bermanfaat buat dia gitu. Biasanya kalau anaknya nunggu itu juga saya kasih tugas Kak. Jadi misalkan nih ada anak Mm, kelas 5 ada juga anak kelas 6 mm, atau kelas 4 gitu kan kelas saya campur nih. mm, Kelasnya mm, beda-beda tapi tetap campur satu kelas. Nah, biasanya kalau yang satu, yang kelas 4 ini saya perhatikan dulu 10 menit. Nah, yang lain mm, itu saya kasih tugas dulu, Kak. Jadi misal dibaca dulu ya materinya. Nah, kayak gitu pun ada juga anak yang masih aktif, masih mau kemana-mana, masih mau ini itu. mm. Nah, iya kan? Nah, Iya benar. akhirnya mm-mm, emang emang anak aktif itu gimana ya kita nggak bisa ngelarang sepenuhnya karena mereka juga di masa aktif-aktifnya. Jadi biasanya kalau saya kasih tugas pun kan mereka masih bingung masih aktif. Nah terus setelah itu saya bilangin habis ini habis ini saya ke kamu loh ya. Kalau kamu belum hafal kamu nanti nggak boleh pulang. Nah gitu kan biasanya. Kalau gitu nanti saya kasih tambahan soal, nanti saya kasih tugas lagi, beda sama yang lain gitu. Dan alhamdulillahnya ada yang nurut, ada yang enggak. Nah biasanya kalau mulai eh, kan ada juga nih kelas yang isinya itu anak yang aktif-aktif gitu ya Kak. Itu Benar-benar. semakin sulit dan rumit gitu ya Kak. Nah akhirnya saya sering saya sering mengadakan kuis, mengadakan permainan, dan alhamdulillah yang aktif-aktif ini juga mereka itu ikut seneng gitu loh dengan permainan dan eh, kuis ini tadi. Nah, meskipun beda kelas, ya beda kelas, tapi saya usahakan permainan dan kuisnya itu sesuai dengan kelasnya masing-masing gitu. Hmm. Mungkin kalau misalkan anak usia SD masih enak ya Kak, karena karena yang Risa pegang tuh dia pre-TK gitu, jadi kayak ya Oh, Allah serandom itu, makanya gimana ya gitu, gitu saya Kak. waktu itu Khawatir, kalau yang ya gimana? iya Kak, maksudnya khawatirnya tuh pas mereka pulang terus ditanyakan sama orang tuanya tadi belajar apa gitu, padahal si anaknya nggak mau, khawatirnya gitu kan. Iya, iya.
eh, jujur saya kalau Prateka ya tadi ya, Kalistung kah? Oh iya, Benar-benar. Saya tuh pernahnya ngajar Kalistung itu di sini banyak yang privat, Kak. Jadi kalau Oh, grup kan. itu kebetulan saya belum pernah ada pengalaman megang yang grup Kalistung itu saya belum pernah. Jadi kalau yang privat itu ya biasanya kan anaknya juga aktif ya. Biasanya itu Heeh, nah, ya kan memang kalaupun privat itu loh masih aktif Kak. Jadi saya kadang juga bingung. Tapi akhirnya kemarin itu anaknya itu sempat seneng karena ternyata eh, setelah pendekatan gitu ya, saya itu tahu bahwa anaknya nggak jarang dapat perhatian dari orang tua, jarang didengar juga ceritanya. Jadi eh, anaknya itu akhirnya seneng bimbel ke saya karena saya yang sering menanggapi cerita kesehariannya gitu. Jadi di benar. sela-sela saya ngajar itu biasanya anaknya juga cerita. Mhm. Iya. Kalau Oke, yang grup saya belum pernah, Kak. oke, oke, Kak, siap. Sama yang tadi Kak, boleh nggak nanggepin yang pertama? Kan kalau misalkan tadi Kakak nyampein ya, kalau misalkan diminta gitu dari orang sekitar. Sebenarnya waktu itu juga sama Kak, Risa tuh diminta kan sama tetangga buat ini apa namanya buka les gitu. Tapi Ya. Risa jarang, makanya selama dari SMP sampai SMA kan di pesantren gitu. Jarang ketemu sama orang-orang sekitar dan ngerasanya jauh dari tetangga gitu. Kayak tiba-tiba kalau buka kayaknya nggak bakal ada yang minat. Aku mikirnya walaupun tetangga ada yang minat kan mereka nggak kenal gitu, nggak kenal Risa. Jadi mikirnya nggak usah deh karena ngerasanya nggak bergaul sama mereka. Bener gak sih Kak? Padahal mah nggak apa-apa aja ya. Iya, kan harusnya jangan minder dong, Kak. Harusnya kalau memang orang-orang itu belum mengenal Kakak, Kakak juga memperkenalkan diri waktu di posternya. Saya itu kebetulan waktu awal di poster itu ya, saya juga ada CV singkat gitu, CV singkat. Jadi isinya saya lulusan mana, terus saya IPK-nya berapa, saya pernah ngajar di mana, itu saya cantumkan. Terus orang-orang tua itu, ya memang saya juga belum terlalu mengenal. Nah, tetapi Mm-mm. dari jadi waktu itu ibu saya kan pasti juga ikut grup-grup warga gitu ya, Kak. Nah, saya itu eh, share posternya itu nggak cuman di WhatsApp saya, tapi WhatsApp ibu saya juga. Jadi tetangga-tetangga itu pada taunya malah dari WhatsApp ibu saya, story WhatsAppnya ibu saya. Terus awalnya itu saya juga mikirnya gitu, apa, apa ada yang mau ya kalau nggak kenal saya, terus nggak pernah tahu Bener, bener. saya. Terus ya tapi waktu awal itu memang ada yang mau ikut dan ada yang enggak. Nah, yang enggak ini saya juga enggak maksa dong, meskipun awalnya request. Kayaknya orang-orang itu maunya ada review jujur ya, Kak. Nah, ada Mm, satu tetangga itu yang mau ikut di awal itu langsung daftar. Nah, terus tetangga lainnya itu enggak. Nah, tapi lama-kelamaan di tengah-tengah semester itu tetangga-tetangga yang lain juga mau ikut. Mungkin karena eh, apa ya kalau di bahasa Jawa itu ketok tular ya. Jadi dari mulut ke mulut itu. Nah, dari mulut ke mulut itu mereka terus akhirnya pada mau. Awalnya juga nggak semua, Kak. Jadi dari mm. dari situ terus alhamdulillah beberapa tetangga saya mulai percaya. Ya, Awalnya Masya juga nggak Allah. percaya. Oke, oke. Oke, Kakak. Terima kasih banyak ya, Kak, atas jawabannya. Iya, Oke, Kakak. sama-sama Kak Risa. Ada yang lain, teman-teman. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan. Ini teman kita juga ada, Kak, yang mau buka bimbel, Bu Oh, Viva. Mungkin bisa sharing, Kak. Kapan buka bimbelnya, Kak? Kata Kak iya Ima. Kak Mm-mm. Viva. Kak Mong Viva Silakan Kak Triana. Viva.
mau buka bimbel apa, terus mau buka bimbel di mana. Masya Allah. Atau dari teman-teman yang lain boleh. Sebenarnya Kak, di tempat yang Risa alamin juga, maksudnya di anak aku nih, dia kan calistung juga nih. Sambil nunggu pertanyaan yang lain ya Kak, ya. Aku Iya, izin iya, nyampein. boleh. Boleh. Itu kan dia ini Kak, umur TK, TKA sekarang. Otomatis tahun depan dia berarti TKB. Dia nih, dia nih ini apa, agak slow, slow apa ya, Oh, responnya iya, gitu iya. di Mm. ketimbang teman-temannya yang lain. Jadi mau nggak mau tuh materi yang disampaikan juga otomatis nunggu dia gitu. Kan harusnya cepet, Oh, nggak mau. Pengennya kan sama ya. Menurut kakak nih, baiknya tetap nungguin satu orang itu atau ya udah jalan aja gitu. kalau saya biasanya kalau ada yang murid kayak gitu, Mm-mm. yang lain jalan, tapi yang satu ini ya memang kadang Tertinggal. kayak iya tertinggal, tapi saya juga nggak yang langsung apa ya, yang langsung menghindar dan menghilang dari lane-nya dia, tapi tapi Iya, iya. saya juga masih ke dia. Jadi saya gantian juga Hmm, Kak kalau kayak gitu itu. Kan memang ya kemampuan anak itu beda-beda ya. mm-mm. Jadi saya biasanya tetap gantian, tapi ya alhamdulillahnya ada muridku juga yang kayak gitu Kak. Jadi yang satu ini agak agak sulit gitu. Padahal yang lainnya tuh udah cepet dan udah misalkan ya Kak, sekalian Mm-mm. itu kelas 6 misal. Itu kan harusnya sudah hafal semua ya. Benar. Nah, sudah hafal semua. Nah, tapi ada satu ini kok belum hafal sama sekali. Apa gimana ya ini di sekolah apa nggak sulit? Terus eh, akhirnya saya kasih tugas sendiri buat dia. Jadi dia itu tapi nggak di ruang les ya Kak. Jadi tugasnya itu biar nggak terlihat tertinggalnya. Jadi jadi PR-nya dia itu di rumah saya kasih tugas hafalan dari perkalian 1 sampai 5 besok di store ke saya ya gitu. Jadi terus saya bilangin juga besok berangkatnya lebih awal karena biar store ke saya. Jadi teman-temannya pun kalau nggak memperhatikan juga nggak paham kalau dia itu tertinggal gitu. Kan kasihan kalau kalau dia apa ya kalau teman-temannya tahu dia tertinggal terus dia sampai minder gitu kan kasihan ya Kak. Jadi saya sistem kayak gitu. Hmm, berarti berangkatnya lebih awal gitu. Tapi penugasan tetap dikasih waktu di kelas ya kayak. Tapi dikerjain di Ya, rumah saya gitu. kasih. Ya, tetap kalau penugasan itu biasanya tetap sama teman-temannya juga sama. Tapi mungkin dia itu tetap tertinggal juga. Saya juga saya juga gantian ke anak-anak lain, ke dia juga. Tapi juga ada penugasan khusus buat dia cepet Hmm. biar cepet juga menyusul ketertinggalannya itu. Tapi semisalkan kalau misalkan calistung kan otomatis baca gitu ya kan Kak. Nah dia nih kayak ngafal huruf aja C, B gitu. Dia masih lupa-lupa gitu kan Kak. Otomatis teman-temannya kan tahu gitu. Itu salah nggak ya Kak? Semisal teman-temannya tahu. Kalau Kalisto itu kan oh iya baca ya Kak ya. Kalau misal pun Mm. di, dikasih hafalan, disuruh hafalan di rumah pun dia juga kayaknya belum belum Iya. terlalu ya kalau Kalistung itu mungkin kalau dari saya ya. Itu grupnya berapa berapa anak Kak? Ya sebenarnya 4. Malah itu dijadiin khusus cuma 3 sampai 4 orang. Dari 7 Oh, 4. Karena oh ngelihat iya. tulismu gitu. Sudah 4 orang ya padahal ya. Iya makanya bingung Kak. Sudah empat Mm-mm. orang.
Terus yang satu aja yang susah ya Kak. Kan Ya, yang sebenarnya satu aja. nggak slow mo tapi itu paling slow mo jadi Oh, oh iya ya. iya kasihan Kalau Kak gimana dari soalnya iya, gimana. em, kalau misal kayak gitu pernah pernah menawarkan ke orang tuanya nggak Kak? Menawarkan untuk privat. Oh iya 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 belum pernah sih Kak tapi orang tuanya dia yang peduli sih maksudnya tahu kapasitas anaknya emang seslow itu gitu. Oh iya, soalnya saya waktu itu juga pernah Kalistung juga, tapi Mm-mm. dari memang awalnya itu grup, terus karena dia itu sulit, jadi grupnya itu meskipun grupnya itu cuma 2 orang ya Kak, terus yang satu ini agak sulit, ternyata dia itu sebenarnya umurnya udah seharusnya SD. Nah, tapi dia masih TK, ternyata karena sulit membaca. Terus eh, akhirnya saya sistem privat dan alhamdulillah orang tuanya juga mau, orang tuanya bersedia karena tahu kemampuan anaknya yang saya sampaikan itu kan memang agak sulit ya, padahal harusnya sudah SD, sudah umur masuk SD, tapi ternyata loh, hilang ini Kak Risa ini. Halo Kak Risa. Mungkin ya, sebentar aku coba WA dulu ya. Sorry Kak, Halo? sorry sinyalnya Kak. Iya, iya, nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Tadi Kak Risa sudah dengar sampai mana ini? Dengar sampai yang anak yang dipindahin jadi private itu. Nah, iya, itu jadi saya baru sadar, jadi orang tuanya juga nggak dari awal bilang kalau sebenarnya dia itu sudah SD. Nah, saya itu baru Oh, tahu ketika saya laporan. Loh, Bapak Ibu, mohon maaf ini anaknya terus saya jelaskan. Nah, setelah itu orang tuanya baru bilang kalau anaknya itu hmm, harusnya SD, harusnya sudah SD, tetapi karena anaknya susah baca, hmm. masih agak slow gitu ya, akhirnya akhirnya dia nggak SD, dia masih TK Kak, dia masih TKA karena Oh, lah. sulit membaca itu. Nah, terus akhirnya saya bilang ke orang tuanya gimana kalau privat. Nah, ya memang Hmm, keadaan ekonomi orang kan beda-beda ya Kak. Akhirnya bener, waktu bener. itu saya ringankan. Jadi privat kan harusnya 1 bulan itu 1 bulan itu langsung bayar. Nah, tapi karena orang tuanya juga agak sulit dan tapi pengen anaknya bisa baca, akhirnya saya kasih sistem khusus buat orang tuanya itu. Jadi pembayarannya setiap hadir aja. Jadi kalau nggak masuk pun anaknya nggak perlu bayar. Dan kalau sakit pun juga anaknya nggak perlu bayar gitu. Terus Malah berarti. alhamdulillah, iya alhamdulillah anaknya juga sedikit demi sedikit bisa baca. Dan itu pun Malah, karena alhamdulillah. saya pendekatan lama-kelamaan. Awalnya itu saya juga ya Allah ini harus pakai media apa ya biar biar anaknya itu Iya. cepet cepet bisa baca, kok susah banget. Terus terus akhirnya saya pendekatan itu lama kelamaan ternyata anaknya juga eh, kurang perhatian itu, terus dia juga suka suka gadget. Ternyata dari orang tuanya itu terbiasa pakai gadget. Nah, terus kalau berapa menit nggak Hmm, pegang gadget itu dia bingung di les-lesan itu dia juga bingung karena biasa pakai gadget Kak di malah. rumah. Jadi akhirnya terus Mm-mm. saya cari media yang pakai gadget itu, terpaksa saya juga pakai gadget ke anaknya. Jadi berapa menit gitu saya kasih kesempatan buat permainan dan alhamdulillah ternyata anaknya lebih lebih nyantol kalau pakai kalau pakai kalau pakai Iya. gadget Kak, karena mungkin terbiasa di rumah seperti itu.
gitu. Hmm, mm, mm, mm. Berarti media pakai gadget aman-aman aja ya Kak sebenarnya. Aman kalau Atau dibatasi, Kak. Heeh. oke, sip. Saya batasi, Oke. biasanya nggak terlalu lama kok. Jadi biar anaknya juga semangat, masih nggak dan nggak gampang bosen juga. Ya tergantung anaknya sih Kak sebenarnya. Saya juga jarang banget pakai gadget itu. Ya cuman ya anak itu karena dia susah banget, susah susah banget sampai saya itu ya Allah pakai pakai media apa lagi gitu. Terus alhamdulillahnya malah pakai gadget itu dia bisa cepet Kak. Alhamdulillah. Bisa dicoba nanti ya Kak. Terima kasih Kak Iya, atas perlu sarannya. pendekatan ya. Siap, siap. Ya teman-teman mungkin ada yang ingin sharing atau yang ingin ditanyakan kepada Kak Nadila, silakan. Yang tadi mau buka bimbel mungkin Kak Viva. Kak Viva. Bisa sharing Kak Viva. Ya cerita-cerita aja nggak apa-apa Kak Viva. Nah, Atau Kak, Assalamualaikum. Saya itu sudah menunggu, Kak. seneng banget dipanggil kakak ya. Ibu, ibunya tantenya itu ini, budenya Ima. Oh ya ampun. Oh, Kak Iya iya Ima. iya. Oh, iya. Kalau orang Padang panggilnya ibu. Kalau misal orang Jawa panggilnya Bude, Kak Oh. Cinta, Kak Cantika. Nah, sesuai dengan orangnya ya. Eh, Allah. Ya, sebenarnya tadi kepotong, bukan apa ya, mau nyambung sholat sholat di masjid samping rumah, terus keasikan lupa. Tapi senang juga mendengarkan anak-anak muda, masya Allah. Ibu tuh pengen ini ya, pengen belajar aja mendengarkan. Jadi kalau dari dulu kan cita-citanya pengen punya bimbel gitu ngajar les. Kalau sudah pensiun bertahun ini mau pensiun ceritanya. Terus Oh, sebenarnya alhamdulillah. ada ini Imam memang udah lama kan buka bimbel udah setahun 2 tahun ya 2 tahun lebih lah ya. Terus Betul, iya. beberapa kali kan sharing mau ada kemarin tiba-tiba kok ini apa ada sepupunya Ima anaknya ibu itu ntar bikin bimbel aja deh ya kalau sambil dia kuliah katanya nurusin kuliah lagi kan rencananya. Terus oh iya ini ada Ima lagi bikin ini nih. Pengen dengar ya seri Sharing session ya ini. sharing Iya. session. Ya walau alam ya, nih otak masih bisa kepake apa enggak ya. Tapi Masih kita lah Bu. senang mendengarkan kira-kira seperti apa nanti ya, sebelumnya sih kalau ini sepupunya Ima tuh Aisyah namanya itu pernah juga ngajar bimbel, tapi kita belum pernah punya bimbel sendiri ya. Di sini memang banyak bimbel yang apa namanya ada nggak terlalu jauh ya, doa jalan mungkin nggak sampai 500 meter ya. Itu ada bimbel yang Aisyah juga pernah ngajar di sana. Itu memang kalau dipikir rumah kami kan rumah ini ya, bukan komplek, jadi rumah perumahan masyarakat biasa dan ada juga bimbel yang gratis gitu. Kadang-kadang mikir, ibu juga pengen ngajar kalau habis pensiun pengen ngajarin anak-anak gitu ya yang gratis aja terus kata si Aisyah, Bu kalau gratis orang nggak semangat Bu karena ngajarnya gitu ya ngajar di masjid samping rumah kan masjid. Ibu ngajar anak-anak tapi nggak tahu nih ibu bisa ngajar nggak? Ibu kan orangnya galak katanya kalau masih anak-anak masih kecil gitu ya. Tapi walau alam lah. Jadi pengen dengar-dengar dulu aja ya seperti apa gitu anak-anak muda sekarang ini karena memang dulu juga pernah ibu kalau ngajarin ya dulu waktu masih kuliah sempat ngajar privat tapi memang mungkin kurang pede aja kali kalau di privat itu kadang-kadang khawatir aja anak yang diajar waktu itu menggantikan dosen gantikan dosen anaknya dosen guru privatnya kakak kelas waktu itu di IPB kebetulan beliau lagi KKN kan menggantikan pelajarannya kimia, fisika. Terus ibu pikir gini, bisa nggak ya kalau di privat itu kan kita harus to face ya. Kalau ditanya Iya. kita nggak bisa jawab seperti apa ya rasanya kurang pede gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita jalanin bisa aja gitu. Pelajaran anak SMA waktu itu kan. Tapi memang lebih enak ngajar di kelas ya kalau dari bandingin privat bagi ibu ya mungkin
kalau dulu juga pernah ngajar anak-anak apa ya, ya gitu juga pas lagi pelajaran matematika gitu. Tapi memang anak-anak pada takut ya kalau belajar matematika. Benar yang diajar anak-anak madrasah sanawiyah gitu. Jadi ibu pikir kenapa ya anak-anak itu pada takut pada matematika begitu. Dan atau mungkin eh tapi memang kalau dilihat zaman dulu itu ya, atau sekarang mungkin sebagian ada juga masih takut ya dengan matematika ya. Padahal Iya, kalau kita tahu mah enak gitu ya. Kebetulan memang ibu suka matematika. Makanya eh, mungkin apa ya, kalau dipikir apakah sekarang ini sebenarnya sih mata pelajaran kan itu tuh juga yang kita pelajari anak-anak itu juga. Cuman terlalu tinggi ya kalau dipikir anak SD itu harus belajar waktu itu ngajarinnya seangkatan Ima ya, Aisyah itu di bawah Ima setahun sekolahnya. Udah belajar V sama dengan S dibagi dengan T. Itu kan kalau dipikir itu kan pelajaran SMP, udah dimasukkan anak SD. iya, Berarti ada perubahan ya, anak-anak itu harus lebih cepat menerima pelajaran yang sebenarnya belum waktunya begitu. Tapi ya kenyataannya gitu kali ya. Gimana nih Mbak iya, Cantika kalau ngikutin, kalau kita ngikutin kan kalau kita bimbel itu kan kita harus ngikutin ininya mereka ya, kurikulumnya mereka begitu. Jadi memasukkan iya, hal-hal itu yang atau mungkin memang sekarang anak-anak kan pada pinter-pinter kali ya, anak-anak SMP, pelajaran SMP sudah dimasuki anak-anak SD dibandingkan kami-kami dulu nih yang sudah usia di atas 50 ya, ibu udah hampir 60 nih dikit lagi gitu oh, deh. seibu saya berarti, Bu. Iya ya. Seumuran ya. Iya, deh gitulah sekitar. Nah, Iya, ya, ibu baru buka kamera. Nah, udah tua kan? iya. Jadi Gitu. mungkin anak sekarang itu ya sebenarnya sama aja sih, Bu, sama kayak anak-anak dulu juga takut matematika. Banyak yang takut awalnya itu, apalagi sekarang itu ada TKA itu ya, Bu ya. Iya, Ya, TKA. ya, ada TKA matematika sama bahasa Indonesia. Awalnya juga murid-murid saya itu juga takut TKA matematika itu. Aduh, bisa nggak ya Kak? Kok susah banget sih? Nggak kayak pelajaran di LKS biasanya. Kok banyak yang soal menjebak gitu. Nah, tapi ternyata waktu sering-sering latihan soal sama saya dan Hmm. anak-anak juga alhamdulillah jadi ingat cara-caranya. Setelah itu malah seneng. Jadi malah ikut seneng kalau Kak kok nggak ada matematika sih? Ayo Kak soal matematika aja, soal TKA matematika aja gitu. Jadi kalau kalau sudah bisa itu mereka juga alhamdulillah juga seneng gitu Bu. Tapi awalnya juga memang takut, takut matematika gitu. Tapi Hmm. kalau sudah dijalani juga ternyata mereka bisa menikmati gitu. Iya, nih sekarang ibu juga punya ini sih. Adiknya Aisyah tuh masih ada yang SMA kelas 11 tapi udah ikut bimbel sebenarnya. Cuman kadang-kadang ini juga ya, apa kepikiran tambah ibu tambahin lagi yang ngajar tapi bosan kali ya sama ibunya. Penasaran juga kan kalau kita dulu zaman dulu kita tahu prinsipnya ini gitu. Kalau sekarang kan banyak banyak jalan pintas ya. Ini tahu-tahu Iya, ibu juga baru tahu kalau ternyata matematika ini kalau dulu kan mencari ini cari rumus ke dasarnya dulu. Tapi itu udah SMA ya kita carinya ya. Kemudian iya, kita udah dapat prinsipnya waktu kuliah kan lebih dalam lagi ya. Terus ternyata oh ada rumusnya, dapatnya kayak gini gitu dan memang dikerjakan dengan cepat ya. Cuman akhirnya mereka kan iya. tidak paham apa Konsepnya, fundamental iya, itunya. Jadi pada waktu TKA mereka nggak paham. Padahal kan TKA itu kan sebenarnya kalau dipikir analisis ya banyaknya ya. Dan iya, kalau kita sudah paham terkait dengan prinsipnya dan sebagainya itu mungkin emang Ibu belum mendalami juga sih eh, soal-soal TKA karena cuma sepintas ngelihat gitu di mana ya di kalau nggak salah di bimbelnya dia tuh di depannya ada contoh soal atau apa begitu kan dalam pengantar waktu rapat. Oh seperti ini ya. Sebenarnya kalau dipikir kalau memang paham dulu apa ininya kemudian baru dikasih jalan keluar mungkin itu lebih bagus gitu. Tapi atau iya, mungkin lebih suka jalan keluarnya yang dihafalin kan. Jalan pintas maksudnya jalan pintas yang dihafal. iya, Itu aja kali ya. Oke, makasih Mbak Cantika. iya, sama-sama Ibu. Oke, silakan yang lain. Oke, terima kasih Bu atas sharingnya Ya, mungkin. Kak Karisa juga udah buka ya.
Hmm. Belum Ibu, masih Oh, ngikut belum. IMA, Oh, masih masih ngikut IMA. sama Ima. Nggak Oke. apa-apa, habis ini buka sendiri, Kak. Amin. Wah, Semangat ya. Mungkin iya yang lain Ibu. silakan. Ya mungkin dari Kak Dwi, Kak Farah, atau yang lainnya boleh sharing. Boleh, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan moga ditanyakan. Izin lagi, Kak. Boleh, boleh banget Kak. Ya, Boleh kan, silakan, Kak? silakan. Iya, jadi mau ngambil ilmu dari kakak-kakak semua juga kan, gitu. Jadi Kak gini, eh, model pembelajaran untuk bimbelnya memang ada atau orang kakak ngikutin dari sekolahnya gitu, sesuai dengan materi sekolahnya. Langsung Oke, saya jawab mungkin ya. ya siap Kak. Jadi kalau saya itu biasanya saya tanyakan dulu ke orang tuanya. Jadi orang-orang tuanya itu saya tanyakan mau eh, tujuannya bimbel ini mau paham pelajaran modul dari saya atau langsung mau menaikkan nilai gitu ya. Kan ada ya orang orang tua itu yang seperti itu. Nah, ternyata mereka semua itu kebanyakan mau anaknya nilainya bagus. Jadi akhirnya saya jarang pakai modul dari bimbel saya sendiri, tapi saya langsung ambil dari kurikulum sekolah. Jadi dari LKS-nya atau dari catatan-catatan buku tulisnya gitu. Terus saya tambah-tambahin sendiri gitu. Soalnya orang tua itu ya banyak bahkan banyak yang inginnya itu instan jadi inginnya itu langsung oh anak saya langsung dapat nilai segini langsung puas anak saya langsung dapat nilai segini langsung puas dan saya juga berusaha anak-anak itu nggak cuman nilainya bagus aja tapi saya juga berusaha anak-anak itu paham konsep dari pembelajaran itu sendiri gitu. Oke Kakak. Gimana Mbak Dwi? Sudah. Oh, gimana? Mm-mm. Gimana Kak? Untuk jawabannya gimana Kak? Sudah sesuai atau ada yang tanyakan lagi silakan. Oh gini, saya mau share pengalaman juga ya kan Kak. Jadi Oh, saya, boleh, boleh. iya, jadi saya juga sudah membangun bimbel kurang lebih udah 3 tahun gitu. Jadi Oh, yang ingin saya tanyakan, saya kadang kewalahannya gini, eh anak SMP nih, mamanya memprivat nih sama saya, khusus dia karena dia mau masuk SMA favorit gitu. Ketika saya mengajari, tapi dia khusus untuk matematika, contohnya gitu kan. Pas kami bahas soal, ternyata konsep-konsep dasarnya itu banyak yang belum tahu gitu. Bahkan kayak perpangkatan itu mungkin yang dasar ya untuk anak-anak sekelas SMP gitu. Banyak yang belum tahu gitu, belum paham konsepnya. Jadi saya kadang berpikiran gini jadinya. Gimana ya kalau dasarnya aja basicnya aja belum paham bagaimana untuk materi yang lebih tinggi gitu. Jadi akhirnya saya susunlah rencananya modul untuk bimbel saya memang basic-basic matematika itu apa aja sih gitu. Jadi sesuai dengan eh, modul saya gitu. Jadi memang kalau secara instan kayak yang dibilang kayak Cantika, memang kalau dilihat nanti kalau nilai-nilai matematikanya bisa jadi bukan dia yang lebih tinggi daripada teman-temannya karena memang udah dari dasar konsepnya gitu. Jadi kadang dilema gitu Kak. Gimana ya? Apa memang nilainya tinggi tapi dia nggak paham konsep atau konsepnya dulu dikuatkan, dikokohkan untuk progresnya lebih baik ke depannya untuk dia juga gitu. Bagaimana? Ya, lebih baik konsepnya dulu ya, Kak, kalau seperti itu. Saya juga biasanya konsepnya dulu. Jadi kadang anak-anak itu mintanya, Kak, langsung cara cepatnya aja, langsung cara cepatnya aja. Nggak mau. Kalian juga harus tahu konsepnya dulu, baru nanti saya kasih cara cepatnya gitu. Biasanya anak-anak juga seperti itu, mintanya yang instan. Jadi nanti nilainya langsung bagus gitu. Padahal sebenarnya mereka belum tahu konsep. Biasanya saya juga gitu, Kak. Jadi
Yang penting mereka paham konsepnya dulu, baru saya kasih cara cepatnya. Seperti itu. Oke, Kakak. Gimana Kak Dwi? Ada tambahan lagi boleh Kak? Misal Eh, ada yang su- tanya Bila. sudah cukup Kak, sudah. Terima kasih Kak. Saya mau lulu nih Hmm. yang nanya. Sama-sama. Kak, Apa nggak Kak Dwi? apa-apa banget. Heeh. Kak Nadila, saya izin bertanya terkait tadi Kak. Kan tadi Kakak nyampein ya kalau misalkan Kakak nanya dulu gitu kan ke orang tuanya targetnya apa, nilai atau yang lainnya gitu kan. Terus juga perihal modulnya ngikut ke kurikulum mereka gitu kan. Nah, sedangkan Iya. itu maksudnya poinnya tuh buat yang private atau yang grup gitu sih Kak. Kan kalau misalkan grup kan eh, kurang tahu sih kalau sekarang pakainya Kurlas atau Kurmer gitu kan. Kan otomatis beda kan ya. Atau cara pembelajarannya aja yang beda. Saya kurang kurang terlalu ini sih. Ya itu gimana Oh Kak? iya. Mm-mm. Kan ada sekolah yang pakai kurikulum kurikulum Merdeka, ada juga yang pakai K13 ya Kak ya. Iya benar beda-beda gitu Iya, kan. Misalkan negeri sama IT kan dia biasanya beda tuh. iya. Jadi kalau seperti itu biasanya saya itu lihat kan baca-baca dulu nih Kak kurikulumnya itu seperti apa. Nah ternyata sebenarnya hampir sama, pembelajarannya juga hampir sama, cuman eh, beberapa apa ya cara belajar dari kurikulumnya itu sendiri juga beda. Tapi sebenarnya materinya pun kalau saya baca itu hampir sama. Jadi saya itu Hmm. ada murid yang dari SD ini misalkan kurikulumnya pakai kurikulum K13, satunya pakai kurikulum Merdeka. Nah, tapi waktu saya tanya anak-anaknya, itu pembahasannya sebenarnya hampir sama, Kak. Jadi konsep pembahasannya itu hampir sama, cuman dari cara belajarnya, terus cara penyampaiannya ke murid itu berbeda. Tapi ada juga nih Kak yang sekolahnya itu bener-bener beda banget kurikulumnya dari semua teman-temannya ini. Itu juga akhirnya saya sampaikan ke orang tuanya. Kalau misalkan saya ikutkan kurikulum ke teman-teman gimana ya Bu? Karena ini kan bimbel grup gitu ya. Nah, ternyata si ibunya malah pengen anaknya, mana aja Kak, kalau gitu privat aja. Nah, akhirnya yang terlalu beda itu privat ke saya. Jadi malah nggak grup, dia ikut ke privatnya. Dan memang dari bukunya pun juga sangat beda, Kak. Nggak tahu itu pakai kurikulum apa, saya juga lupa. Waktu itu baca saya itu kayak, "Loh, kok ini kok beda jauh ya?" Saya juga itu jadi sekolah saya itu beda kecamatan gitu. Beda kecamatan? Iya, beda kecamatan. Jadi semuanya itu Kertosono. Nah, si anaknya satu ini di Baron kalau nggak salah itu sekolahnya. Jadi beda kecamatan dan dia paling jauh. Terus saya itu Heeh. bingung ini bukunya kok beda ya sama yang lainnya. Ini gimana? Pakai kurikulum apa? Terus ternyata isinya pun juga nggak nggak apa ya nggak sama gitu sama yang lainnya gitu. Terus akhirnya alhamdulillah orang tuanya juga menerima dan mau privat ke saya sendiri gitu. Dan terus ternyata sampai sekarang pun malah orang tuanya minta anaknya itu dibimbing Olimpiade juga, dibimbing persiapan-persiapan cerdas cermat gitu. Alhamdulillah. Jadi lebih terarah dia maunya gimana. Alhamdulillah saya juga bisa nurutin gitu kan. Eh, terus Kak kalau misalkan itu berarti sebelum bimbel dimulai, otomatis anak-anak bawa buku paketnya ya atau LKS-nya. Jadi Kakak cek gitu, bener gak? Iya, ya, Oke, saya siap, cek siap, siap, satu-satu siap. dulu. Saya cek satu-satu dulu, terus kalau misalkan pembahasannya hampir sama ya, ya sudah saya samakan aja. Dan sejauh ini alhamdulillah, cuman kadang beda bab gitu aja sih Kak. Tapi Iya. tetap pembahasannya kan konsepnya tetap sama, jadi saya samakan. Oke, suka. Oke, terima kasih banyak Kakak.
Ya, sama-sama Kak Risa. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, monggo silakan. Kak Risa ini juga asli Cilegon ya? Asli Cilegon bener Kak. Oh iya, sama sama kayak Kak Ima ya berarti ya. Oh benar. Oke, oke. Em, Mungkin Kak Dwi ada tambahan Kak? Ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada Kak Nadila? Kak Dwi atau teman-teman yang lain, monggo. Kalau pertanyaannya udah cukup sih, Kak. Oke, siap-siap Kak. Oke, oke kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Nadila atas ilmunya, juga teman-teman yang sudah sharing pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa dapat kita implementasikan. Jadi bukan cuma sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya, dan bisa diterapkan juga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Foto dulu, wabarakatuh. boleh? Oh, foto dulu. Berfoto dokumentasi benar kakak. Ya Mohon udah. dibuka kameranya. Oke, berikan senyuman lagi dengan kamera 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Lagi. Oh, ini. Oke. Lagi dengan kamera 1, 2, 3. Oke, biar ganjil. Apa I lagi? Lima privat. Ini terima kasih. Satu. Itu. 1, 2, 3. Oke, thank you. Kasih semuanya. Ya, terima kasih See you next semuanya. week. Iya, Ya. terima Terima kasih kasih Kak semua. Nadila, Kak Risa, Kak Ima, Assalamualaikum. teman-teman semuanya. Semua. Assalamualaikum. Saya izin end meetingnya.